Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Baiklah, saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Penebusan Tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada yang berkata bahwa hidup ini berawal dari huruf B dan berakhir di huruf D. B ini adalah birth, D itu adalah death. Birth artinya kelahiran, death artinya kematian. Di antara huruf B dan D ini ada huruf C, yaitu choice, yaitu pilihan. Dan memang hal ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia bermula dari kelahirannya di dunia ini dan berakhir pada kematiannya di dunia ini. Dalam kehidupan manusia memang dipenuhi dengan berbagai macam pilihan. Namun, dengan adanya berbagai peraturan dan ketetapan yang telah ditetapkan, diputuskan, mengurangi, meminimalisir kemungkinan manusia untuk memilih. Namun sesungguhnya ketika ada peraturan dan ketetapan yang telah diputuskan dan ditetapkan, membuat manusia juga harus memilih. Apakah dia akan menaati, apakah ia akan menuruti peraturan dan ketetapan tersebut atau tidak. Peraturan memang terus ada dalam kehidupan manusia hingga saat ini, termasuk kehidupan orang Israel pada masa lampau. Banyak sekali peraturan yang ditetapkan atas kehidupan orang Israel. Salah satunya adalah pengaturan tentang tanah yang telah kita baca tadi dalam Imamat 25 ayat 23 sampai 28. Pengaturannya seperti ini. Jika seseorang jatuh miskin, maka dia bisa menjual tanahnya. Si penjual tanah ini punya hak untuk menebus tanah. Jika beberapa tahun kemudian si penjual tanah ini dia dimampukan untuk menebus, maka dia bisa menebus. Atau kaum keluarga terdekatnya bisa juga menebus tanah bagi dia. Namun jika pada tahun ke-50 dan orang ini dan keluarganya juga tidak mampu untuk menebus tanah, maka pada tahun ke-50 ini tanah itu dikembalikan dengan cuma-cuma kepada orang tersebut, kepada pemilik awalnya. Tanah adalah suatu hal yang memang sangat penting dalam kehidupan orang Israel. Kehidupan orang Israel dalam pencarian nafkah, dalam memenuhi segala kebutuhan hidup, tidak lepas dari apa yang namanya tanah. Sehingga hal ini perlu diatur sedemikian rupa.
Namun jika kita melihat secara sekilas saja, kita akan berpandangan bahwa pengaturan ini tidak adil. Kenapa hanya diberikan secara cuma-cuma? Namun mari kita pelajari. Ini sesungguhnya adalah sistem keadilan. Yang pertama, tanah yang dimaksudkan dalam pembacaan kita saat ini adalah tanah untuk mengelola, untuk mereka mampu mengelola dan mengusahakan dalam mata pencaharian mereka. Jadi, lahan untuk bekerja, bukan lahan yang dibangun rumah di perkotaan. Hal ini menunjukkan kalau memang adanya penyetaraan pada tahun Yobel. Semua orang berhak dikembalikan kembali tanah untuk dia bisa bekerja, bisa mengelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, apakah ini membuat orang miskin menjadi malas dan hanya menunggu tahun ke-50 saja? Sesungguhnya ini bukan prinsip untuk membuat mereka jadi malas. Karena tanah ini dikembalikan kepada mereka, mereka harus mengelolanya, mereka harus bekerja sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Sehingga mereka tidak menjadi malas. Kemudian, jika orang yang menjual tanah ini pada kemudian hari dia mampu untuk menebus tanah, maka tahun-tahun sesudah penjualan itu pun masuk dalam hitungan. Itu berarti karena orang ini mampu untuk menebus. Begitu juga ketika keluarganya mampu menebus. Namun jika dia tidak mampu menebus sampai pada tahun ke-50, itu menunjukkan bahwa memang hidupnya ini penuh keterbatasan, hidupnya itu penuh kekurangan. Dan dia layak untuk menerima kembali tanahnya secara cuma-cuma pada tahun Yobel. Ini merupakan sistem keadilan. Namun saudaraku yang berkati oleh Tuhan, jika kita memposisikan diri dalam diri si pembeli, kita butuh pengendalian diri untuk melawan apa yang sudah menjadi milik kita tapi dikembalikan kepada orang itu. Coba kita perhatikan baik-baik. Sistem ini sesungguhnya akan melawan sikap ketamakan, melawan keserakahan, sehingga tidak adanya penindasan dan perbudakan dalam kehidupan orang Israel. Karena coba kita bayangkan jika kehidupan si pembeli tanah ini, dia terus-menerus membeli tanah makin banyak dan tidak dikembalikan lagi, maka kehidupannya selama berpuluh-puluh tahun, apalagi keturunannya terus menikmati, akan memicu adanya ketamakan dan keserakahan. Dan ketika orang sudah tamak dan serakah, dia tidak peduli lagi jika dia mau menindas orang, dia tidak peduli lagi jika dia akan menindas dan memperbudak orang lain. Sehingga sistem pada tahun Yobel ini dikembalikan tanah ini kepada pemilik awal, ini sungguh sangat luar biasa. Sistem ini adanya penyetaraan, adanya keadilan, dan mensejahterakan. Kita melihat bagaimana pengaturan ini sungguh luar biasa dan bisa menjadi contoh bagi kita. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan orang Israel pada masa itu adalah disebut juga namanya teokratis. Artinya Allah yang memerintah langsung atas kehidupan orang Israel. Mungkin kita sudah tidak secara langsung juga seperti orang Israel, tetapi kita punya pemerintah. Dan kita berharap pemerintah kita itu menjadi alat Tuhan untuk menerapkan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sudah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember nanti, masa pemilihan kepala daerah atau pilkada. Mari kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita mampu memilih siapa sosok pemimpin yang benar-benar merupakan utusan Tuhan, yang benar-benar mampu menerapkan keadilan dalam bangsa dan negara kita, yang mampu benar-benar mewujudkan kasih Tuhan lewat pemerintahannya. Kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita mampu memilih yang terbaik. Begitu juga, bukan hanya ketika kita memilih dalam pemilihan kepala daerah, tetapi kita juga punya kewajiban untuk memilih langkah hidup kita. Saya mau kemana itu ditentukan oleh diri saya. Kita mau kemana ditentukan oleh diri kita.
Tetapi saudaraku, bukan berarti keputusan yang kita ambil itu hanya berlaku dalam hidup kita. Tetapi apapun keputusan yang kita ambil akan berdampak kepada orang lain, akan mengubah dunia. Ketika kita mengambil keputusan yang positif, maka mampu mengubah dunia yang buruk ini menjadi makin lebih baik. Namun ketika kita mengambil keputusan yang negatif, maka itu akan berdampak kepada orang sekitar kita, akan terus meluas hingga memenuhi bumi. Dunia ini makin tidak baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya dalam perjanjian lama yang menganjurkan hidup kita untuk menerapkan keadilan dan kepedulian kepada sesama, tetapi dalam perjanjian baru juga sosok Yesus Kristus, Tuhan kita, Dia menunjukkan bagaimana kehidupan untuk tidak menutup mata bagi orang-orang yang termarginalkan karena status sosial, status ekonomi. Bagaimana kita tidak menutup mata, bagaimana kita peduli dan tetap bergaul, tidak menutup diri bagi mereka, membangun tembok yang besar karena mereka berbeda status. Yesus menghancurkan itu semua, dan Yesus membuka dirinya bagi semua orang, bahkan termasuk orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dipandang sepele oleh orang-orang pada waktu itu. Jika kita melihat bagaimana kehendak Allah, Allah menghendaki orientasi hidup kita bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi Allah ingin kita berorientasi bagi kehidupan dunia ini, bagi banyak orang. Saudara yang berkati oleh Tuhan, ada satu hal penting yang perlu kita sadari. Ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Ketika pun kita meninggal, kita juga tidak membawa harta yang kita miliki di dunia ini. Namun, kenapa Tuhan memberikan harta bagi kita selama kita hidup? Jika harta itu bukan menjadi mutlak menjadi milik kita, kenapa Tuhan harus memberikan saya harta di dunia? Kenapa Tuhan harus memberikan kita harta di dunia jika itu tidak berguna bagi kehidupan sesudah kematian? Kita boleh melihat, memang harta di dunia ini tidak ada manusia yang mempunyainya secara mutlak. Tetapi Allah menghendaki kita menyatakan kasih, kita menyatakan keadilan, kita menyatakan kepedulian kita, simpati dan empati lewat apa yang kita miliki. Bukan berarti Allah titipkan itu hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana mata kita dibuka lebar-lebar untuk bisa melihat sekitar kita, untuk jadi berkat juga. Sehingga, apakah makna hidup ini? Makna hidup kita ketika kita menyadari, benar ya, hidup saya tidak bisa punya harta yang mutlak. Sehingga kita bisa mengetahui makna hidup kita adalah kita hidup untuk menghidupi juga orang lain. Jangan kita hanya sibuk menghidupi diri kita, kemudian kita mematikan orang lain untuk menghidupi diri kita. Mematikan orang lain bukan berarti nanti membunuh secara fisik, tetapi ketika kita tidak memberi haknya, kita tidak menolongnya. Misalnya kita para pekerja sudah banting tulang tapi tidak dibayar, ataupun hak itu ditahan, itu pun sudah mengarah kepada ketidakadilan dan keserakahan dan ketamakan yang mengorbankan orang-orang yang ada di bawah kita. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, marilah kita memilih untuk menyenangkan Tuhan. Marilah kita memilih bagaimana hidup kita ini kita harus maknai benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan hikmat-Nya dalam menapaki kehidupan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk memilih, untuk menghidupi diri sendiri dan juga menghidupi banyak orang. Jika kita memilih hanya menghidupi diri kita sendiri dan mematikan orang lain untuk menghidupi diri kita sendiri, maka itu bukan
kehendak Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Selamat kita memilih, selamat kita menjalani kehidupan. Semoga Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, menolong kita dan kita semua mau ditolong oleh Tuhan. Amin.